Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini kita akan bahas salah satu kamera full frame dari Sony, yaitu Sony A7 III. Kita akan obrolin apakah Sony A7 III ini masih layak beli di 2021 atau jangan-jangan fiturnya udah ketinggalan. Yuk kita ulik lebih lanjut tentang Sony A7 III ini. Oke, untuk sedikit background, gue pribadi menggunakan Sony A7 III ini sudah hampir 2 tahun. Gue masih ingat banget waktu awal-awal kamera ini rilis, banyak orang yang berganti kameranya ke Sony A7 III. Karena memang kamera ini bisa dibilang kamera dengan paket yang lengkap. Pertama-tama, kita bahas dulu dari segi fotografi. Untuk fotografi, kamera Sony A7 III ini menurut gue bisa menghasilkan foto-foto yang bagus. Karena secara spesifikasi, kamera ini dilengkapi dengan 24 megapiksel dan sensornya yang sudah full frame. Selain itu juga bisa continuous shooting sampai 10 frame per second, jadi kalau kalian shoot objek yang gerakannya cepat juga bisa. Terus juga ada face dan eye autofocus, jadi akan lebih membantu kalian dalam foto portrait. Overall untuk fotografi menurut gue Sony A7 III ini udah bagus banget ya. Apalagi kalau misalkan kontennya itu di-post di sosial media, itu udah lebih dari cukup. Bahkan untuk situasi low light sekalipun, Sony A7 III ini bisa kalian andalkan. Paling ada sedikit catatan dari gua kalau misalkan kadang autofocusnya bisa miss, terutama dengan bukaan aperture seperti f1.4 atau f1.8. Karena area fokusnya yang tipis banget, jadi kadang bisa miss bukan ke muka, tapi ke background fokusnya, walaupun pakai lensa Sony sekalipun. Jadi kadang tuh lihat di LCD udah fokus, tapi pas nanti lihat hasil fotonya ternyata fokusnya bukan ke muka, tapi fokusnya ke tempat lain. Tapi ini nggak selalu kejadian sih, kadang-kadang aja bisa seperti ini. Biar aman biasanya sih bukaan aperture-nya tuh sekitar f4, f5.6, dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini kejadiannya kadang-kadang aja, nggak setiap kali. Rata-rata sih bisa diandalkan sih autofokusnya. Sekarang gue akan kasih lihat ke teman-teman hasil foto yang di-capture menggunakan kamera Sony A7 III ini. Sejauh ini sih gue belum pernah alamin masalah apapun ya dengan kamera Sony A7 III ini. Jadi sejauh ini fine-fine aja. Termasuk juga kamera ini nggak pernah mengalami yang namanya overheat. Bahkan dipakai untuk syuting di siang hari outdoor sekalipun sejauh ini sih nggak pernah overheat ya. Kamera ini udah pernah gue pakai untuk syuting dari pagi banget sampai hampir tengah malam sekalipun nggak pernah ada masalah sama sekali. Kalau soal durability menurut gue kamera ini sih oke banget. Sony A7 III ini bisa shoot video 4K 30 atau 24 fps, terus juga 1080p dengan 30, 60 hingga 120 fps. Untuk pilihan picture profile-nya ada S-Log 2, S-Log 3, HLG dan sebagainya ada banyak. Tapi biasanya yang gue gunakan adalah S-Log 2. Jadi file aslinya dari S-Log 2 tuh seperti ini, tapi setelah di color grading jadinya seperti yang teman-teman nonton sekarang ini. Kalau kalian penasaran seperti apa sih kualitas videonya, well, video yang kalian lagi tonton inilah hasil langsung dari kamera Sony A7 III. Gue shootnya dalam resolusi 4K 30 fps dan juga picture profile-nya S-Log 2 untuk video kali ini. Menurut gue kalau soal video, Sony A7 III ini spesifikasinya udah cukup untuk di industri profesional. Sejauh ini belum ada klien yang misalkan komplain karena resolusinya kurang bagus nih, atau kok videonya kayak 720, itu belum pernah sama sekali. Karena memang kualitas video dari Sony A7 III ini menurut gue udah bagus banget. Bukan kamera dengan spesifikasi video paling tinggi sih, tapi menurut gue udah cukup. Apalagi kalau misalkan untuk konten di sosial media, kamera ini udah bisa kasih kualitas video yang bagus banget. Autofocus di video juga cepet banget, apalagi kalau menggunakan lensa yang sama-sama dari Sony juga. Video dalam situasi low light juga bisa diandalkan seperti ini contohnya. Sony A7 III ini ada 5 Axis In-Body Image Stabilization atau IBIS. Tapi entah kenapa menurut gue IBIS dari Sony A7 III ini masih agak kurang ya. Jadi walaupun misalkan pakai untuk vlogging aja yang movementnya nggak banyak, cuma dipegang kayak gini, masih kelihatan shaky footage-nya. Apalagi kalau misalkan footage-nya banyak movementnya, gue tetap menyarankan kalian menggunakan lensa yang juga ada stabilization atau misalkan pakai stabilizer atau seperti gimbal gitu. Jadi jangan terlalu mengandalkan IBIS dari Sony A7 III ini. Sony A7 III ini belum ada fitur 4K 120 fps. Nah, tapi gue ada sedikit tips buat kalian. Jadi walaupun belum ada fitur 4K 120, kalian bisa memaksimalkan 1080p 120 fps yang ada di Sony A7 III untuk ambil slow-mo. Jadi kalian bisa combine nih. Misalkan A-roll-nya itu 4K 24 fps, kalian bisa selipin B-roll-nya itu yang 1080 120 fps dan nanti diekspor dalam format 4K. Jadi nanti pas kalian upload ke sosial media, misalkan Instagram atau YouTube,
Nanti kualitas video yang 1080p itu bisa meningkat kualitasnya dibandingkan kalau kalian ekspornya hanya dalam format 1080p aja. Bukan berarti yang 1080p itu jadi 4K, tapi nanti pas diupload kelihatannya lebih bagus dibandingkan kalian ekspornya dalam format 1080 juga. Soalnya di sosial media biasanya ada compression seperti YouTube atau Instagram. Jadi kalau bisa ambil kualitas paling tinggi supaya kalian pas upload juga tetap kelihatan bagus videonya. Sederhananya sih kalau misalkan 4K kalian upload terus nanti ada compression turun sedikit kualitasnya, dan juga kalau 1080 kalian upload kena compression jadinya lebih turun lagi. Jadi mendingan ambil yang 4K ya, ambil kualitas yang paling tinggi. Dan menurut gue sangat sulit untuk dibedakan ya kalau udah jadi dalam bentuk satu video, yang mana yang 4K yang mana 1080p. Apalagi kalau misalkan udah diupload di sosial media yang kena compression, lebih susah lagi untuk dibedakan mana yang 4K mana yang 1080. Gue juga pernah bikin videonya dulu 4K versus 1080p. Kalian bisa tes di video itu yang mana yang 1080 yang mana yang 4K. Perbedaannya ketika sudah diupload tuh tipis banget menurut gue. Akan sulit dibedakan, apalagi untuk kebanyakan orang akan lebih sulit lagi untuk membedakan mana yang 1080, mana yang 4K. Jadi kalian nggak perlu takut atau ragu untuk selipin footage 1080 di video yang formatnya 4K. Gue yakin akan lebih bagus kalau dari kameranya sendiri ada fitur 4K 120 seperti di Sony A7S III. Tapi walaupun nggak ada di Sony A7 III ini, ya paling nggak mirip-mirip lah ya. Baterai dari Sony A7 III ini menggunakan baterai NPFZ100. Gue sendiri punya 3 baterai untuk A7 III ini, jadi satu yang original Sony dan 2 lagi dari merek Wasabi. Tipe baterai Sony NPFZ100 ini menurut gue udah awet banget. Jadi kalau foto untuk seharian aja, satu baterai udah cukup. Bahkan gue pernah shoot video dari pagi sampai malam yang habis cuma 2 baterai. Masih ada sisa 1 baterai lagi yang nggak kepake. Kalau untuk satu harian full menurut gue 3 baterai ini udah cukup banget sih. Misalkan kalian foto wedding atau video wedding dari pagi sampai malam. Apalagi kalau baterai kalian 3-3-nya adalah baterai original Sony semua. Biasanya akan lebih awet lagi. Dari pengalaman gue menggunakan Sony A7 III ini, gue notice ada beberapa kekurangan dari kamera ini. Yang pertama, nggak ada flip out screen, jadi cuma ada tilt screen kayak gini. Karena dulu gue pernah menggunakan kamera Canon 70D dan itu ada flip out screennya, jadi gue udah pernah merasakan enaknya punya flip out screen, dan jujur itu nyaman banget dan sangat membantu dalam banyak situasi. Apalagi untuk bikin video YouTube kayak gini yang gue perlu atur sendiri framing dan fokusnya. Kalau nggak ada layar yang bisa kita lihat itu biasa akan lebih susah, tapi dengan ada flip out screen akan jauh mempermudah gue untuk ketemu framing yang tepat dan juga fokusnya udah tepat atau belum. Itu lebih gampang dicek kalau ada flip out screen-nya. Tapi kalau cuma tilt screen kayak gini kita juga nggak bisa lihat, dan gue harus kira-kira aja udah tepat atau belum. Biasanya masih bisa gue akalin sih, tapi akan jauh lebih mudah prosesnya kalau misalkan ada flip out screen. Jujur gue pribadi juga bingung karena waktu kamera ini keluar tuh secara spesifikasi udah bagus banget, tapi entah kenapa nggak ada flip out screen. Entah karena susah bikinnya kan, nggak ngerti juga. Tapi orang lain juga banyak yang bilang kalau misalkan sayang banget kamera ini nggak ada flip out screen. Kalau ada bakalan jauh lebih bagus lagi, jauh lebih perfect lagi. Kamera ini bisa untuk banyak orang, termasuk content creator yang syuting dirinya sendiri kayak gini. Kekurangan dari kamera ini yang kedua adalah ada recording limit. Jadi Sony A7 III ini ada batas maksimum untuk recording videonya yaitu 30 menit. 30 menit ini kalau kameranya recording terus ya dari awal sampai 30 menit, bukan per klip totalnya 30 menit. Jadi kameranya jalan terus recording selama 30 menit. Sebenarnya ini bukan kekurangan yang besar banget sih, karena tergantung mau shoot apa. Kalau misalkan kalian sering shoot interview yang jalan terus, menurut gue agak perlu diperhatikan karena ada recording limitnya. Tapi gue pernah lagi shoot interview gitu, perlu rolling terus, jalan terus selama 20-30 menit, dan biasanya mau nggak mau harus gue cut karena ada recording limitnya, jadi nggak bisa jalan terus, harus di-cut. Untungnya waktu itu ada 2 kamera, jadi bisa diatur di editing supaya nggak kelihatan ada cut. Kalau untuk shoot video YouTube kayak gini sih selama ini gue nggak pernah ada masalah ya, karena gue biasanya akan cut di bagian-bagian tertentu, jadi nggak akan sampai ke recording limitnya. Jadi kalau kalian berminat untuk ganti ke Sony A7 III ini, kalian perlu ingat ada recording limit, jadi jangan record sesuatu terus ditinggal gitu aja dalam waktu yang lama karena ada batasnya. Kekurangan yang ketiga dari kamera Sony A7 III ini adalah ini. Entah kenapa penutup portnya ini dibikin kayak gini ya, kelihatan kayak udah mau copot. Padahal untuk menutup bagian SD card-nya udah bagus banget, tapi kalau yang untuk USB mic jack ini berasa banget kayak udah mau copot. Bukan hal yang krusial banget sih, tapi menurut gue ini adalah salah satu kekurangan dari build quality kamera ini yang perlu gue share ke kalian. Jadi nanti jangan kaget pas lihat kamera A7 III kalian, kok penutupnya kayak gini, kayak udah mau copot. Emang dari sana udah kayak gitu. Apakah masih worth it di 2021? Jawaban gue adalah masih banget.
Karena menurut gue secara spesifikasi aja, kamera ini masih bisa bertahan mungkin 3 atau bahkan 5 tahun ke depan, baik itu untuk foto ataupun video. Walaupun sekarang udah ada yang kamera bisa 4K 120 fps, tapi seperti yang gue jelasin di awal tadi, kalian bisa selipin footage 1080p 120 dan orang juga nggak akan notice. Apalagi kalau kalian adalah content creator yang bikin konten di YouTube atau Instagram dan social media lainnya, menurut gue kamera ini udah lebih dari cukup untuk social media. Untuk fotografi, kamera ini juga menurut gue masih bagus spesifikasinya, kecuali misalkan kalian mau print untuk ukuran yang besar mungkin agak kurang karena hanya 24 megapiksel. Tapi kalau fotonya cuma di-post di social media sih udah lebih dari cukup. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian yang berminat untuk ganti ke Sony A7 III bisa mendapatkan pertimbangan apa aja sih plus minus dari kamera ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!